Ada anak-anak yang berteriak keras. Juga orang tua yang puluhan tahun belum pernah makan kenyang yang berbisik pelan. Pangan adalah pangan. Banyak sekali pangan. Ye Zhao untuk mengembalikan kerugian. Dengan keras memerintahkan anak buahnya menghentikan warga Chengmin. Tidak boleh mereka menjarah pangan. Tapi melihat begitu banyak pangan, siapa yang masih punya akal sehat? Biasanya rakyat tertindas oleh Red Sun Society. Sekarang 7 raksasa yang mati-mati. Yang terluka-terluka. Takeda Osamu juga mati. Yang tersisa preman-preman ini kekuatannya setara dengan warga kota. Biasanya semua demi mencari kedamaian. Tak ada yang mau sengaja mengganggu mereka. Sekarang demi rebutan pangan. Semua menjadi gila. Berkerumun menyerbu. Beberapa orang mengeroyok seorang anggota Red Sun Society. Menjatuhkan orang itu. Lalu terus maju merebut makanan. Di hadapan kelangsungan hidup, potensi dan keberanian manusia akan terpacu. Chengming yang biasanya menelan kesakitan tanpa suara. Saat ini semua berubah menjadi pejuang yang berani. Baik orang tua maupun anak-anak. Satu persatu maju dengan berani tanpa takut. Dengan situasi seperti ini, Xiao Mei sangat puas. Dia menggali seluruh dinding gudang makan yang menghadap jalan. Agar memudahkan semua orang memindahkan makanan. Kemudian dia mengendarai ekskavator. Dengan gagah menuju rumah uang Hong Rihui. Kali ini tidak peduli seberapa keras orang mencoba menghentikannya. Xiao Mei juga kembali tanpa hasil. Rumah uang sama seperti gudang makanan. Segera tertembus oleh penggalian. Orang-orang di Jiecheng menjalani kehidupan yang tidak pasti setiap hari. Namun uang di rumah uang Hong Rihui menumpuk setinggi gunung. Uang-uang ini semua adalah hasil rampasan mereka. Uang rakyat seharusnya dikembalikan kepada rakyat. Warga kota sekali lagi menyerbu bank milik Hong Rihui. Selanjutnya adalah kain pakaian. Melihat musim dingin sudah hampir tiba. Banyak warga Jiecheng bahkan tidak memiliki pakaian tipis. Namun Hong Rihui menimbun beberapa gudang kain. Sang Xiao Mei menggali kain pakaian itu. Rakyat berkerumun menyerbu. Senang seperti berada di surga. Setiap rumah keluarganya keluar untuk merebut makanan, uang dan kain. Mereka mengangkut berkali-kali. Namun tidak ada yang kosong terangkut. Uang dan persediaan yang ditimbun Hong Rihui selama bertahun-tahun hasil rampasan. Bisa dibayangkan berapa banyak lemak dan isinya rakyat yang mereka korupsi. Rakyat menyerbu lumbung pangan, bank dan toko kain di ketiga tempat ini. Sang Xiao Mei juga berhenti sejenak. Dia dengan gaya melompat turun dari mesin penggali. Memasukkan ekskavator ke dalam ruang. Menuju ke arah Ye Zhao yang sedang runtuh. Baru berjalan setengah jalan. Seorang gadis kecil tiba-tiba muncul. Memeluk kaki Sang Xiao Mei. Sang Xiao Mei masih mengenakan kostum hantu miliknya. Dia ternyata juga tidak takut pada adik kecil itu. Kenapa kamu memelukku? Hehehe, gadis kecil itu tersenyum dengan mata yang melengkung. Ibuku bilang, Tuhan hantu adalah dewa yang dikirim dari langit untuk menyelamatkan kita, benar kan? Kamu tidak takut padaku. Sang Xiao Mei mengelus kepala gadis kecil itu. Dengan sengaja membuka mulut besarnya. Bertanya hehehe. Tidak takut. Gadis kecil itu dibuat geli oleh Sang Xiao Mei. Sang Xiao Mei merasa muka hantunya diabaikan lagi. Pergi juga tidak bisa. Dia dengan agak putus asa memandang sekeliling. Berharap ada seseorang yang bisa menyelamatkannya dari kepungan gadis kecil itu. Yan Qi muncul tepat waktu. Menggendong si gadis kecil pergi. Adik perempuan datang untuk bermain hantu dengan kakak. Orang dewasa masih ada urusan penting. Yan Qi sangat disukai oleh anak perempuan. Gadis kecil merekat pada Yan Qi. Hingga melupakan Sang Xiao Mei di samping. Sang Xiao Mei mengambil kesempatan. Melangkah beberapa langkah menuju Ye Zhao. Dan bersuara. Tuan Ye Zhao, setengah hari belum lewat setengahnya. Waktu yang tersisa sengaja aku simpan untuk Tuan. Ye Zhao gemetar hebat karena marah. Tetapi tidak punya cara terhadap Sang Xiao Mei. Disimpan untuk apa padaku? Aku tidak butuh Sang Xiao Mei. Tentu disimpan agar Tuan bisa menangis dengan baik. Kamu juga hampir pingsan karena semangat. Memegang dada sambil batuk hebat. Tidak disangka malah batuk sampai berdarah. Melihat itu, Sang Xiao Mei pura-pura peduli berkata, Tuan, kamu kenapa ini? Jangan marah ya. Kesehatan yang utama. Sang Xiao Mei berhasil memicu kerusuhan kota Jiecheng seutuhnya. Warga Jiecheng yang tertindas oleh Hong Rihui selama puluhan tahun. Semua berdiri hari ini. Terbuka melawan Hong Rihui.
Hong Rihui di Jiecheng hilang. Ahli yang bisa menekan warga secara efektif. Seperti tentara tanpa senjata. Hanya tersisa kerangka kosong. Anggota Hong Rihui yang biasanya semena-mena. Sering dipukuli oleh warga. Semua lari dengan malu masuk ke balai pertemuan Hong Rihui. Tak berani muncul di jalanan. Bahkan Ye Zhao juga bersembunyi kembali. Meski Hong Rihui mengalami pukulan hebat, para preman yang mengandalkan Hong Rihui tidak hancur karena kejadian ini. Sebaliknya, berkat pengaruh mendalam Hong Rihui di Wanshou Guo, mereka justru saat ini lebih giat mencari cara untuk menghadapinya. Yang Mulia Xiao Mei, selama Gunung Hijau tetap ada, tak takut kekurangan kayu bakar hantu dan setan. Sekuat apapun hanya ada satu orang. Kami Red Sun Gang penuh dengan ahli. Tak takut tidak bisa mengatasi dia. Selama kita mewarisi Red Sun atau tidak berpisah sehari pun, pasti ada kesempatan untuk bangkit. Bersama Ye Zhao menguasai kota pinjaman. Wakil Jenderal Red Sun Association, King Mu, mulai tampil saat ini. Menstabilkan semangat prajurit. Ye Zhao dan King Mu keduanya anggota resmi Red Sun Gang. Mereka diatur oleh orang atas untuk ke Jieji City. Tujuannya adalah menguras lemak rakyat, minyak rakyat, untuk menopang anggota Red Sun Gang yang besar di atas. Dan menyediakan cukup barang dan uang bagi mereka, agar mereka bisa terus memperluas pengaruh. Setelah Ye Zhao tenang kembali, dia merasa apa yang dikatakan Aoki sangat masuk akal. Bagaimanapun juga, meminjam gudang biji-bijian klub Matahari Merah untuk menyimpan atau tidak. Barang-barang di dalamnya bukanlah juga semua hantu dan roh pribadi yang bergerak di dalamnya. Namun itu semua adalah barang yang dibutuhkan orang atas. Perbendaharaan pribadinya tidak terpengaruh. Dia masih bisa terus menjadi ketua klub Matahari Merah di kota perbatasan. Selama dia melaporkan kejadian hari ini kepada orang atas, tentu saja akan ada orang yang turun untuk membereskan hantu dan roh itu. Saat itu adalah waktu dia mengundang kehancurannya sendiri. Kamu benar. Sekarang semua ahli klub Matahari Merah di kota perbatasan dikalahkannya. Sekarang dia juga berhasil menggali rahasia gudang biji-bijian kami. Menyimpan atau tidak menyimpan barang ini semua adalah kebutuhan orang atas. Dengan tindakannya seperti itu, orang atas pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Setelah Ye Zhao memahami hal ini, awan gelap di wajahnya seketika menghilang. Ekspresinya menjadi lebih kejam dan tajam. Aoki sekali lagi memberinya pil penenang. Tenanglah, tuan kami sudah melaporkan situasi di sini kepada Kastil Matsushita yang berjarak 100 li. Situasi Kastil Matsushita. Kau juga tahu. Mereka adalah salah satu kota terkaya di selatan. Memiliki banyak uang. Pasukan taring anjing yang dilatih Kawashima, penguasa Red Sun di Kastil Matsushita, terkenal sangat ganas dan tak terkalahkan. Yang digigit oleh taring-taring itu, tak peduli dia manusia atau hantu. Hanya ada jalan maut bagi mereka. Noaki merasa tenang. Berkata setuju berkali-kali. Kau benar. Meski hantu sekuat apapun, hanya satu hantu saja. Pasukan taring anjing di Kastil Matsushita berjumlah ratusan orang. Kastil Matsushita yang sebesar ini, mereka semua bisa bertahan. Apakah dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap hantu itu yang hanya seekor saja? Selama kita terus menjaga kota batas, menunggu bala bantuan dari kota Matsushita. Begitu datang, kita tidak hanya bisa menghabisi hantu itu, tapi juga bisa merebut kembali pangan, kain, dan uang dari tangan rakyat nakal itu. Orang-orang di bawah mendengar percakapan Yahao dan Aoki dengan sangat jelas. Mereka yang baru dipukuli sampai hidung dan wajah mereka babak belur. Kali ini seperti mendapat suntikan semangat. Dengan bersemangat mereka menjawab Yahao dengan suara keras. Pertahankan kota penting Jihonkai. Teriakan mereka semakin lama semakin keras. Semangat yang sebelumnya dipatahkan oleh Xiao Mei kembali semua. Pertahankan kota penting Jihonkai. Yan Qi yang mendengar dari luar secara diam-diam, dengan cemas berbalik dan berlari kembali ke penginapan tempat mereka menginap sementara. Menceritakan semua hal yang tadi didengar di luar Jihonkai, satu persatu kepada Sang Xiao Mei. Setelah mendengar laporan Yan Qi, tidak ada setitik pun rasa panik. Malah dengan lucu berkata, hanya dengan kemampuan mereka ingin mempertahankan kota tarik. Melalui beberapa hari ini, Yan Qi semakin percaya pada Sang Xiao Mei, dan semakin mengaguminya. Kali ini dia tidak meragukan kata-kata Sang Xiao Mei, malah bertanya dengan penuh harap kepada Nyonya. Apakah Anda punya cara untuk mengusir mereka dari kota tarik?
Sang Xiaomei mengangguk penuh keyakinan. Ikan-ikan itu sudah aku lepaskan sejak lama. Tinggal menunggu kapan mereka akan tergoda. Ikan apa maksudmu? Aku setiap hari bersamamu. Kenapa aku tidak melihatmu melepaskan ikan apapun? Yan 700 benar-benar bingung. Dia mengulang kembali semua yang dia lihat dan dengar selama beberapa hari ini. Tetap tidak mengerti. Kapan tepatnya Sang Xiaomei memasang jebakan untuk Hong Rihui? Sang Xiaomei tidak berniat menyembunyikan darinya. 1000 koin binatang itu adalah umpan untuk mereka. Tinggal lihat kapan mereka tergoda. 1000 koin binatang. Yan Qi bergumam pelan di mulutnya. Saat memberikan uang itu, betapa dia sangat sayang. Sekarang betapa anehnya. Kenapa 1000 koin binatang itu menjadi umpan? Apa sebenarnya Nyonya lakukan? Yan Qi ingin menanyakan dengan jelas. Namun Sang Xiaomei tidak mood untuk membicarakan hal itu. Meski dia tidak terluka parah saat berkelahi beberapa hari ini, tapi benturan tidak bisa dihindari. Apalagi pergelangan kaki kirinya entah kapan terkilir. Sekarang berjalan saja sakit. Di luar dia menahan sakit terus. Tapi sekarang sudah tidak tahan lagi. Pergelangan kakiku sangat sakit. Tolong cepat periksa apakah bengkak. Sang Xiaomei dengan hati-hati melepas pakaian hantu. Memperlihatkan tubuh yang rapuh. Mengernyitkan dahi. Melompat dengan satu kaki menuju tepi tempat tidur sambil mengeluh. Mencari bantuan dari Yan Qi. Begitu dia menunjukkan wajah aslinya. Yan Qi kembali takut untuk melihatnya. Dia sampai sekarang belum mengerti. Bagaimana sosok kecil yang rapuh seperti itu berani melawan Hong Rihui. Dengan kondisi dia sekarang. Lemah dan lembut. Tidak punya tenaga sama sekali. Sembarang orc di luar sana bisa membawanya pergi. Yan Qi memaksa dirinya untuk tidak berimajinasi liar. Menurunkan pandangan. Menatap pergelangan kaki Sang Xiaomei. Melihat pergelangan kaki Sang Xiaomei memang agak merah dan bengkak. Tapi luka itu sama sekali tidak berarti bagi Yan Qi. Baginya, bahkan jika pergelangan kaki itu patah, juga bukan hal yang besar. Dia masih pertama kali bertemu dengan betina yang begitu takut sakit. Yang lemah. Pergelangan kaki hanya sedikit bengkak. Dia bahkan sakit sampai hampir menangis. Jika ini terjadi dulu saat bertemu orang yang pengecut seperti ini, Yan Qi hanya akan mencibir. Memanggilnya orang yang tidak berguna dan pecundang. Tidak lagi mengindahkan orang itu. Namun sekarang dia malah berlutut di depan Sang Xiaomei. Dengan kain di tangan. Memegang kaki putih mulus Sang Xiaomei dengan penuh kehati-hatian seperti harta karun. Mengatakan dengan cocok. Memang bengkak. Sakit sekali. Sekarang harus bagaimana? Dahi Sang Xiaomei semakin berkerut. Mata beningnya benar-benar mulai berair. Jantung Yan Qi tiba-tiba melompat keluar dari dadanya. Pada saat yang bersamaan, dia tiba-tiba punya pemikiran aneh dalam hatinya. Dia ingin membuat Sang Xiaomei tetap tinggal selamanya di kota perbatasan. Tidak pernah kembali ke alam hantu lagi. Dia tidak ingin beberapa pria lain melihat Sang Xiaomei. Sisi lembut dan memesona seperti itu. Aku bantu pijat kamu. Yan Qi matanya sedikit gelap. Mulutnya berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi hatinya berdebar tidak henti-henti. Nafasnya yang gugup juga berubah nadanya. Dia sudah sebesar ini. Belum pernah bersentuhan kulit dengan wanita. Barusan memegang kaki Sang Xiaomei. Masih sengaja meletakkan kain tipis. Namun sekarang dia berani sampai. Ingin memanfaatkan kesempatan memijit pergelangan kaki Sang Xiaomei untuk menyentuh kulitnya. Meskipun ada rasa moral yang kuat, yang selalu membatasinya, dia berulang kali meyakinkan dirinya dalam hati. Dia adalah istriku. Aku sudah menjadi bagian dari dunia hantu. Aku sekarang miliknya. Tentu aku bisa menyentuh istriku. Sang Xiaomei jelas tidak segan seperti dia. Dua orang dari dunia yang berbeda. Memiliki batasan berbeda tentang hal yang harus dijaga antara pria dan wanita. Sang Xiaomei terbiasa sejak kecil mendapatkan perhatian dari lawan jenis dalam batas yang wajar. Terutama saat terluka atau sakit. Perawatan dan perhatian dari dokter lawan jenis sangat diperlukan. Dia tentu tidak merasa malu saat dipijat pergelangan kaki oleh laki-laki. Apa masalahnya dengan hal seperti ini? Tolong pijatkan untukku. Walaupun Sang Xiaomei sangat takut sakit, untuk membuat keseleo cepat sembuh, dia memberanikan diri mengulurkan kaki ke depan Yan Qi. Namun Yan Qi ragu sesaat, kemudian pelan-pelan memegang pergelangan kaki Sang Xiaomei. Kali ini dia tidak meletakkan kain di telapak tangannya. Karena dia terus menunduk, Sang Xiaomei tidak menyadari kemerahan yang tiba-tiba muncul di pipinya.
juga tidak menyadari keinginan posesif Yan Qi yang hampir obsesif saat ini. Di dalam hatinya, dia telah memiliki kontak kulit dengan Sang Xiaomei. Dia adalah miliknya. Kau pelan-pelan. Yan Qi menganggap dirinya sudah cukup berhati-hati. Tetapi Sang Xiaomei masih berteriak sakit dengan suara keras yang berlebihan. Dan dari tubuhnya yang sedikit gemetar bisa terlihat. Dia benar-benar merasa sakit. Begitu manja, tak tahan sedikit pun rasa sakit. Bagi Yan Qi, orang yang sering berteriak sakit, berteriak kesakitan dan kelelahan adalah makhluk yang paling tidak berguna. Dan juga takut pada rasa sakit adalah hal yang paling memalukan. Namun hal-hal ini terjadi pada Sang Xiaomei. Dan dia sama sekali tidak membencinya. Malah merasa bahwa nyonya yang begitu mempesona ini. Wajar jika takut sakit. Kulitnya begitu lembut. Sekarang terluka. Jangan bilang dia akan sakit. Yan Qi juga sangat sedih. Lain kali hati-hati ya. Jangan terluka lagi. Tekanan di tangan Yan Qi menjadi lebih ringan. Mengangkat kepala dan dengan serius menasihati Sang Xiaomei. Sang Xiaomei sakit sampai menggigit bibir bawahnya hingga meninggalkan bekas merah yang dalam. Dengan suara yang gemetar berkata, "Aku juga tidak tahu kapan aku terluka. Sepertinya saat aku melompat dari ekskavator. Ekskavator itu terlalu tinggi. Kalau aku tahu, aku tidak akan pura-pura." Yan Qi tidak mengerti apa maksud pura-pura. Tapi tinggi ekskavator dia sangat tahu. Lain kali jangan melompat sendiri lagi. Aku bisa menggendongmu turun, boleh? Sang Xiaomei agak terkejut. Dulu si adik ini masih polos banget beberapa hari yang lalu. Kenapa sekarang sudah belajar cara merayu? Tumbuh dewasa begitu cepat ya? Yan Qi dengan wajah memerah, menghindari tatapan Sang Xiaomei, lalu menundukkan kepala lebih dalam lagi. Yang terlebih dahulu menggoda Sang Xiaomei adalah dia. Yang merasa malu juga dia. Aku hanya tidak ingin melihatmu terluka. Sang Xiaomei, ya, kalau begitu, terima kasih ya. Sambil mengobrol, Yan Qi membantu Sang Xiaomei, membuat pergelangan kakinya lebih lentur. Setelah rasa sakit di awal hilang. Setelah itu saat dipijat jadi tidak terlalu sakit. Saat pijatan hampir selesai, Yan Qi kembali mengoleskan obat untuk pergelangan kaki yang kesleo pada Sang Xiaomei. Luka kecil seperti ini jika dialami olehnya, dia sama sekali tidak akan peduli. Apalagi sampai mengoleskan obat. Bagi mereka para makhluk buas, ini jauh lebih berharga daripada apapun. Dia biasanya tidak mau menggunakannya sama sekali. Namun untuk digunakan oleh Sang Xiaomei, dia sama sekali tidak merasa sayang. 2 hari berikutnya, Sang Xiaomei yang cedera pergelangan kaki enggan turun dari tempat tidur kecuali sangat perlu. Setiap kali kakinya diinjak ke tanah, dia langsung mengeluh sakit. Tingkat kelemahannya benar-benar memperbarui pemahaman tentang rasa jijik. Yang paling tidak masuk akal adalah pemulihan kakinya sangat lambat. Setelah 2 hari baru perlahan bengkak mulai menghilang. Hal ini juga hal yang tidak bisa dipercaya oleh Yan Qi. Setelah mereka terluka, kecepatan pemulihan tubuh mereka sangat cepat. Tulang yang patah setelah dipasang kembali bisa benar-benar pulih dalam 3-5 hari. Luka pada kulit dan daging tidak ada makhluk buas yang akan terlalu peduli. Dalam 1 atau 2 hari pasti bisa pulih seperti sedia kala. Istri makhluk buas di rumahnya kakinya bengkak, tapi malah tidak bisa turun dari tempat tidur berjalan selama beberapa hari. Begitu rapuh dan manja. Tidak ada sedikit pun kesan seperti makhluk buas. Jelas-jelas hanyalah makhluk yang lemah lembut. Kelinci kecil yang malang. Yan Qi tiba-tiba muncul ide aneh di hatinya. Dia tidak ingin orang lain mengetahui bahwa istrinya yang berhantu adalah kelinci kecil yang lemah lembut. Dia ingin menjaga rahasia ini sendirian. Ketika orang lain takut pada istrinya yang berhantu, dia ingin diam-diam merawatnya sendirian. Yan Qi, aku ingin minum air. Sang Xiaomei yang berbaring di tempat tidur. Setelah bangun tidur mulai meminta Yan Qi untuk obat dan minuman. Dia belum tahu selama 2 hari dia berbaring di ranjang rumah sakit, memberikan dampak seperti apa pada adik yang polos. Dia hanya merasa Yan Qi adalah adik yang sangat baik, patuh dan pengertian. Juga tahu bagaimana merawat pasien. Yan Qi terus memanaskan air di atas kompor. Begitu Sang Xiaomei selesai berkata, dia segera menyerahkan cangkir berisi air hangat ke mulut Sang Xiaomei. Minumlah. Yan Qi menatap dengan lembut tanpa panas. Suara lebih lembut, dengan sedikit serak, dan memiliki kualitas jernih yang khas remaja. Menggoda setiap saraf Sang Xiaomei. Sang Xiaomei tiba-tiba menjadi lebih haus.
Dia dengan serius menatap Yan Qi. Melihat dia tidak sepertinya sengaja menahan suara saat bicara. Tapi juga agak ragu. Kenapa dia tidak menyadari sebelumnya suaranya ternyata sangat merdu saat berbicara? Apakah dia sedang tergoda? Yan Qi melihat dia menatapnya tanpa niat untuk minum air. Dengan patuh menggeser gelas sedikit ke depan. Cepat minum. Aku sudah coba. Benar-benar tidak panas. Suaranya sama merdunya seperti tadi. Sang Xiaomei tidak lagi bingung. Menyahut pelan. Membuka mulut dan meneguk Bei Yan. Bibirnya yang awalnya agak kering. Ketika menyentuh air dalam gelas. Bibir yang lembab langsung menjadi basah dan segar. Terlihat seperti ceri yang baru dicuci. Pandangan memikat Yanyi tampak seperti tersengat listrik. Tiba-tiba bergetar. Sejurus kemudian menarik pandangannya kembali. Tak berani melihat lagi. Saat itu dalam hatinya muncul pikiran aneh. Nanti harus memastikan sang istri tidak menunjukkan wajah aslinya. Harus memastikan dia memakai kostum hantu sebelum dibolehkan keluar. Bagaimana keadaan di luar? Apakah orang-orang dari Red Sun Society membuat ulah? Sang Xiaomei berpikir kakinya sudah hampir sembuh. Sudah saatnya mengurus hal penting. Dalam 2 hari ini di kota dunia terjadi kerusuhan. Orang-orang ketika melihat anggota Red Sun Society, seperti melihat tikus. Semua orang menyerang mereka. Mereka semua sangat patuh, tidak membuat masalah apapun. Sang Xiaomei mengangguk puas. Begitu lebih baik. Mereka sepertinya tidak akan bertahan lama. Bertahan untuk apa? Yan Qi bertanya dengan kebingungan. Sang Xiaomei bertahan tinggal di kota batas. Sekarang kota batas seperti neraka bagi orang-orang dari perhimpunan Matahari Merah itu. Pasti ada yang sudah tidak tahan tinggal di sana. Bab 14 Uang yang bisa berbicara pesta koin bagian 7. Sekilas seolah mengerti sesuatu. Nyonya, kamu bilang orang perhimpunan Matahari Merah akan melarikan diri dari kota batas. Bukankah itu sama seperti ketika mereka dulu memaksa warga lain pergi? Tidak menyangka mereka juga akan mengalami hari seperti ini. Yan Qi semakin semangat saat berbicara. Karena sangat mengagumi Sang Xiaomei. Tatapannya ke dia berkilau gemerlapan. Sangat fokus. Namun ketika Sang Xiaomei menatapnya, dia langsung menarik pandangannya kembali. Tidak berani menatap Sang Xiaomei. Hanya akan melihatnya dengan penuh perhatian saat dia tidak sadar. Tatapan yang penuh gairah menatapnya. Seolah tidak pernah cukup melihatnya. Sekejap rinduku langsung mengalir deras ke hati. Kerusuhan di seluruh kota. Seperti Liu Xiucai dan Damazi. Mereka yang dulu selalu memanfaatkan kekuatan perhimpunan Matahari Merah. Membuli rakyat dengan menjadi preman dan penjahat. Sekarang pasti akan dikejar dan dipukuli oleh seluruh warga kota. Hari-hari mereka adalah yang paling sulit. Sang Xiaomei menganalisa situasi dengan sangat jelas. Yan Qi juga langsung mengerti. Jika mereka tidak bisa bertahan di kota penjagaan, mereka akan memilih meninggalkan kota perbatasan. Bagi orang seperti mereka, pasti tidak akan pergi dengan tangan kosong. Sepertinya ikan sudah hampir tergigit umpan. Sang Xiaomei menunduk melihat kakinya yang sudah sembuh dengan baik. Sepertinya serangan terakhir ini juga waktunya sudah tepat. Setengah hari kemudian, persis seperti yang diperkirakan oleh Sang Xiaomei, kelompok Matahari Merah benar-benar terjadi masalah. Awalnya masih berencana untuk menyimpan kekuatan. Tidak mau bertarung langsung dengan Sang Xiaomei. Harus menjaga perbatasan kota. Kelompok Matahari Merah menunggu bantuan dari kota Matsushita. Tiba-tiba kehilangan akal sehat. Marah membara. Membawa semua anak buah menyerang ke depan pintu. Kau iblis jahat. Aku akan bertarung denganmu sampai mati. Awalnya Jing yang menghargai nyawanya. Yang selalu bersembunyi di belakang berubah sifat menjadi liar. Begitu melihat Sang Xiaomei, langsung ingin bertarung mati-matian bersamanya. Dia mengayunkan sebilah pedang melengkung perak di tangannya. Pedang melengkung itu terbuat dari bahan yang keras. Bilah pedang setipis sayap capung. Gerakannya seperti carang yang berteriak nyaring. Aura mematikan membuat orang merinding. Benci takut juga bisa melukai Sang Xiaomei. Saat bilah mendekat, seperti merawat bayi kecil yang tak berdaya. Melindungi Sang Xiaomei dengan erat di belakangnya. Sang Xiaomei agak tidak berkata-kata. Sejak Yan Qi melihat wajah aslinya, ia memperlakukan Yan Qi seperti vas bunga. Yan Qi, minggir, Sang Xiaomei belum sempat mengucapkan intrik. Tidak akan melukai diri sendiri, kata itu. Pedang melengkung Ye Zhao langsung mengayun ke arah Yan Qi. Walau Yan Qi sulit menangkis,
juga menerima serangan sengit. Tubuhnya dengan teguh berdiri di depan Sang Xiaomei. Tidak mundur sedikit pun. Ketika serangan Ye Zhao semakin kuat, dia malah seperti dalam drama TV. Dengan bodohnya melakukan satu jurus. Menangkap bilah putih dengan tangan kosong. Menggenggam pedang melengkung Ye Zhao dengan telanjang tangan. Dalam sekejap darah merah segar mengalir deras bersama bilah pedang. Seperti hujan darah yang turun. Tetesan darah di lantai yang berdetak penuh darah. Sang Xiaomei terkejut sampai terbelalak. Dia tidak berani membayangkan sakitnya anaerop. Takut disuntik saja. Sang Xiaomei tidak akan pernah bisa melakukan sesuatu seperti menangkap pisau kosong. Apakah yang lainnya bodoh? Yan Qi, lepaskan segera. Sang Xiaomei melihat saja sudah merasa sakit. Belum lagi Yan Qi. Tetapi Yan Qi tidak mendengarkan kata Xiaomei. Malahan dia semakin erat memegang pisau melengkung Ye Zhao. Ketika Ye Zhao berusaha menarik pisau keluar dengan susah payah. Dia menendang Ye Zhao hingga terbang keluar. Pisau melengkung juga direbutnya dengan keras. Adegan heroik yang begitu tragis dan berani. Sang Xiaomei sebelumnya hanya pernah melihat di film. Kali ini, dia sudah sangat terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Ini dia pria keluarga Zhou. Ini terlalu berani tanpa rasa takut. Kamu tidak apa-apa. Tanganmu baik-baik saja. Sang Xiaomei melihat Yan Qi memutar pisau tikam. Memegang gagang pisau di tangan. Tidak mengeluh sakit sedikit pun. Melindungi dirinya sendiri. Tak tahan mengintip keluar. Dengan penuh perhatian bertanya padanya. Yan Qi memiringkan kepala dan memandangnya dengan penuh kasih sayang. Membelai dengan suara lembut menghiburnya. Tidak apa-apa. Tulangnya tidak patah. Sang Xiaomei ingin bicara tapi terhenti. Darah terus menetes dari tangannya dengan suara tetesan. Terlihat benar-benar tidak seperti tidak apa-apa. Kau setan jahat yang membunuh tanpa berkedip. Aku akan membunuhmu. Membalas dendam untuk anakku. Ye Zhao yang emosi dan marah kehilangan kendali bangkit dari tanah. Lalu mulai berteriak histeris ke arah Sang Xiaomei. Sang Xiaomei memperkirakan situasinya pasti lebih buruk daripada yang dia duga. Saat Yan Qi bersiap maju lagi. Bertarung sampai mati dengan Ye Zhao. Sang Xiaomei segera menariknya. Ye Zhao kehilangan kendali emosinya. Saat ini, tanpa obat kuat pasti tidak bisa membuatnya tenang. Membunuh saya bisa saja. Tapi takut kamu membunuh orang yang salah. Anakmu akan mati tanpa ketenangan. Obat kuat yang diberikan Sang Xiaomei sangat tepat. Ye Zhao yang kehilangan kendali langsung terhenti. Setelah bereaksi sebentar, baru mengerti maksud Sang Xiaomei. Membunuh orang yang salah. Bagaimana mungkin saya membunuh orang yang salah? Siapa lagi selain kamu yang akan membunuh anak saya? Siapa yang memiliki kemampuan sehebat itu? Bisa menyusup ke bendaharaku. Membunuh anak saya. Teriakan Ye Zhao makin serak dari waktu ke waktu. Dia baru kehilangan King Zi. Sangat berduka hingga tak tertahankan. Melihat tatapan Xiaomei. Bagaikan roh jahat penagih hutang yang ganas. Sang Xiaomei melihat dia jarang kembali sedikit waras. Dia segera memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas bertanya pada Ye Zhao. Kenapa kamu begitu yakin bahwa aku yang membunuh anakmu? Hanya karena bendaharamu hilang. Kalau bukan aku, siapa lagi yang bisa diam-diam masuk ke gudang pribadiku, mencuri uang di gudang pribadiku, dan bahkan tega membunuh anakku? Ye Zhao sampai sekarang masih yakin dengan percaya diri bahwa semua ini dilakukan oleh Sang Xiaomei. Para pengikutnya di belakang juga marah-marah menuduh Sang Xiaomei. Kamulah yang membunuh tuan muda. Kamu hantu jahat yang kejam. Sang Xiaomei memperhatikan Ye Zhao. Mereka yang sengaja mengalihkan pembicaraan ke dirinya. Sebagian besar berkumpul di sekitar Liu Xiucai. Namun ekspresi penasihat militer Ye Zhao, Liu Xiucai, saat ini sangat aneh. Dia terlihat sangat gugup. Namun di matanya tersirat ketegasan yang belum pernah ada sebelumnya. Tampaknya dia sudah mengambil keputusan untuk menjadikan Xiaomei yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Damazi, coba ceritakan, apa yang kamu lihat tadi malam? Tiba-tiba Liu Xiucai mendorong Damazi maju. Kaki Damazi yang tertembus peluru beberapa hari lalu, sekarang hampir sembuh sepenuhnya. Namun karena terlalu tegang dan merasa bersalah, dia masih berjalan terlatih-tatih. Saya melihat hantu menyelinap ke gudang pribadi Tuan Ye Zhao tengah malam. Mencuri uang Tuan. Bahkan membunuh seseorang. Aku juga melihatnya. Semua itu dilakukan oleh hantu. Kami semua juga melihatnya.
Dialah yang membunuh Tuan Muda. Semakin banyak pengikut yang berdiri dan menunjuk Sang Xiaomei. Bahkan ada satu pengikut yang langsung menemukan Sang Xiaomei dari kamar Sang Xiaomei. Pada waktu itu memberikan 1000 koin kepada Ye Zhao. Lihat, dia mencuri kembali uang yang diberikan kepadamu. Uang ini semuanya milik saya. Baru saja ditemukan di bawah tempat tidurnya. Ye Zhao langsung meraih kantong uang. Setelah memastikan bahwa ini adalah 1000 koin yang diberikan Sang Xiaomei kepadanya. Ye Zhao kembali menantang Sang Xiaomei. Menangkap pencuri dan setan nakal secara langsung. Kamu berani melakukannya, namun tidak berani mengakuinya. Orang bilang sulit membuktikan kebenaran lewat banyak mulut. Di zaman kuno tanpa alat pengawas apapun, kesaksian lisan adalah bukti paling kuat. Banyak ketidakadilan tanpa tempat mengadu karena fitnah orang yang berniat jahat. Namun hari ini mereka salah sasaran. Menghadapi banyak orang yang menunjuk langsung di tempat, Sang Xiaomei tidak menunjukkan sedikit pun kegugupan. Melihat dia tetap tenang saat bahaya datang, Yan Qi juga tidak panik lagi. Dia sambil mengamati situasi, sambil membalut luka di tangannya dengan kain. Dengan tenang menjaga di sisi Sang Xiaomei. Kalian semua hanya karena bisa bicara malah memfitnah aku. Tapi kalian jangan lupa, aku ini makhluk halus. Satu kalimat aneh dari Sang Xiaomei. Sementara itu benar-benar membuat semua orang termasuk Ye Zhao ketakutan. Maksudmu apa? Ye Zhao bertanya kepada Sang Xiaomei. Terlihat kesabarannya hampir habis. Sang Xiaomei yang memakai kostum makhluk halus pura-pura tertawa menyeramkan. Dengan suara berat berkata, bukan hanya kalian yang bisa bicara. Apakah aku mencuri uang? Apakah aku membunuh orang? Kalian bilang tidak dihitung. Kalau bilang berarti dihitung. Uang bisa bicara. Kamu bercanda apa? Liu Xiucai akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Memimpin untuk bertanya pada Sang Xiaomei. Sang Xiaomei tidak ingin menghiraukannya. Hanya berbalik bertanya pada Ye Zhao. Apakah kamu tidak ingin mencari tahu siapa sebenarnya yang membunuh anakmu? Mata Ye Zhao merah menyala. Sudah menahan sampai batas maksimal. Apa sebenarnya yang kamu ingin lakukan? Sang Xiaomei tidak lagi menyembunyikan. Uang saya bisa bicara. Mereka pasti akan memberitahumu siapa yang mencuri gudang pribadimu. Membunuh anakmu. Uang. Uang bisa bicara. Bagaimana uang bisa bicara? Hal yang begitu aneh. Benar-benar belum pernah didengar. Tuan, jangan sampai tertipu olehnya. Liu Xiucai Susi merasakan sesuatu yang tidak beres. Melangkah maju lebih dulu. Ingin menghentikan tindakan Sang Xiaomei selanjutnya. Namun Sang Xiaomei tidak memberinya kesempatan untuk menghentikannya. Dia melakukan teleportasi sekejap. Dalam sekejap dia mengambil kembali kantong uang yang dipegang Ye Zhao. Kemudian dia di depan semua orang mencari di dalam kantong uang itu. Mengambil koin binatang yang telah dia beri alat rekam sebelumnya. Di dalam koin binatang itu dia menyisipkan alat rekam. Untuk berjaga-jaga, dia menaruh alat rekam di 3 koin binatang secara keseluruhan. Karena uang palsu dibuat dengan sangat mirip. Uang asli tercampur di antara ribuan uang asli lainnya. Sulit bagi orang lain untuk menemukan koin binatang yang bermasalah. Sang Xiaomei menyembunyikan besi di dalam koin-koin itu. Saat ini dia meletakkan magnet di telapak tangannya. Tangannya melayang dengan ringan melewati ribuan lengan binatang. Uang palsu itu otomatis melompat ke telapak tangannya. Adegan ini kembali membuat orang-orang yang menonton ketakutan. Ketakutan terhadap Sang Xiaomei semakin bertambah. Uang itu ternyata bisa bergerak. Apa mungkin uang itu benar-benar bisa berbicara? Sudah ada yang mulai percaya pada kata-kata Sang Xiaomei. Sang Xiaomei tidak membuang-buang kata-kata. Terus menjelaskan apa? Dia ingin menggunakan fakta untuk berbicara. Dia mengambil salah satu uang palsu di tangannya. Membuka perangkat perekam tersembunyi di dalam uang koin. Suara jelas dan dapat dikenali keluar dari uang koin itu. Sekarang ada makhluk gaib yang meminjam tangan kita jadi kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Yang tersisa untuk kita hanya satu jalan. Merampok simpanan rahasia Ye Zhaojun. Membawa uang itu dan melarikan diri jauh. Semua orang mengerti. Suara yang terdengar jelas adalah suara Liu Xiucai. Suara-suara itu membuat orang-orang di sekitar ketakutan. Daripada mendengar suara Liu Xiucai, mereka lebih terkejut bahwa uang koin itu benar-benar bisa berbicara. Hanya Ye Zhao yang, setelah mendengar konspirasi Liu Xiucai, secepatnya menatap Liu Xiucai dengan tatapan penuh kebencian. Bukan, ini bukan saya yang bicara.
Ini adalah sihir hantu dari makhluk halus. Dia sengaja memanipulasi hal gaib. Liu Xiucai sampai sekarang masih tidak mau mengakui. Semua kejadian ini adalah perbuatannya. Tetap berusaha mencari cara untuk mengelak. Tapi suara dari uang logam tidak hanya sama persis dengan suaranya. Bahkan intonasinya pun sama. Ini belum selesai. Uang logam masih terus berbicara. Liu Xiucai benar berkata, kota Jiecheng terkena ulah hantu merah. Kota Jiecheng sudah kacau. Di sini sudah tidak ada tempat bagi kita. Kita hanya punya jalan membawa uang dan pergi. Kali ini semua benar-benar mendengar. Suara yang keluar dari uang logam adalah suara Damazi. Kemudian terdengar sebuah paduan suara. Kita segera memanfaatkan kekacauan untuk merampas gudang pribadi Ye Zhaojun. Melarikan diri dari kota perbatasan. Kalau ada uang, dimanapun bisa hidup. Di kota perbatasan. Tapi hanya ada jalan mati. Ayo lakukan bersama. Suara-suara ini adalah suara preman yang mengikuti Liu Xiucai. Barusan juga mereka bersatu dengan suara yang sama. Mempersembahkan Xiao Mei. Sekarang situasinya berubah. Orang-orang ini semua bingung. Mereka pikir jika banyak yang bicara, pasti bisa menjebloskan tuduhan pada makhluk gaib. Tidak disangka uang-uang itu benar-benar bisa berbicara. Dan yang mereka katakan adalah hal-hal yang pernah mereka ucapkan. Uang-uang ini kerasukan. Ada yang mulai berteriak. Masih menunggu Xiao Mei membedakan apapun juga dipanggil. Menghunus belati lalu menggores leher orang yang berteriak sembarangan. Biarkan dia terus berbicara. Mata Ye Zhao memerah menyala. Dengan tatapan menakutkan, dia menggeram kata demi kata kepada Liu Xiucai. Di bawah perlindungan Ye Zhao, uang logam terus berbicara. Suara-suara mulai terdengar satu persatu dari dalam. Suara pertarungan saat Liu Xiucai bersama yang lain merampas bendahara Ye Zhao. Selain itu, saat anak Ye Zhao menemukan suara perselisihan ketika mereka merampas bendahara. Dan Liu Xiucai bersama orang-orangnya tidak kompromi. Membunuh anak Ye Zhao. Dan merencanakan sebelumnya untuk menyalahkan semua hal ini pada Sang Xiaomei. Semua suara itu juga diputar langsung oleh uang logam saat itu. Konspirasi mereka terbongkar di tempat. Bukti kuat seperti gunung. Tidak ada ruang untuk pembelaan sama sekali. Ini semua adalah setan. Semua adalah ilmu sihir setan. Kami tidak melakukan apa-apa. Liu Xiucai masih berusaha membela diri dengan keras. Namun saat ini dia jelas sudah panik. Sang Xiaomei suka melihat penjahat berjuang sekarat. Berikan dia pukulan mematikan lagi. Dengar suara yang keluar dari lengan bawah. Kalian juga terluka saat berkelahi dengan si tuan muda. Jika kami tidak salah dengar. Liu Xiucai, kamu terluka di bahu kiri. Apakah benar kalian yang membunuh si tuan muda? Akan langsung terlihat setelah diperiksa. Ye Zhao juga punya niat sama. Tangkap mereka. Yan Sa melihat situasi yang semakin buruk. Liu Xiucai tidak berlaga lagi. Matanya menampakkan keganasan. Berbalik melawan saat itu juga. Barisan Ye Zhao langsung terpecah menjadi dua kubu. Satu kubu mengikuti Ye Zhao. Satu kubu mengikuti Liu Xiucai untuk membunuh. Ye Zhao yang ingin mencari kebenaran didorong oleh rasa kehilangan anak. Tanpa banyak bicara. Memimpin serangan ke Liu Xiucai. Liu Xiucai tidak punya jalan mundur. Hanya bisa membawa orang berjuang mati-matian melawan Ye Zhao. Orang-orang dari Baihari Merah kota Jianting sejak itu memulai jalan saling membunuh. Seseorang terus jatuh. Mayat bertebaran di mana-mana. Darah mengalir deras. Dalam teriakan pertempuran mereka yang berulang-ulang. Kekuatan jahat yang menduduki kota Jianting selama puluhan tahun juga mencapai akhir. Tanpa Baihari Merah. Sang Xiaomei awalnya berpikir, warga kota Jianting mulai saat itu bisa menjalani hari-hari bebas dan nyaman. Tetapi yang tidak dia sangka, mereka justru secara mandiri memilih kekuatan jahat baru, mengendalikan kota Jianting. Ketika panji-panji wakil penguasa baru berkibar di langit kota Jianting, Sang Xiaomei melihat wajah hantu jahat yang mencolok di bendera tersebut. Dengan sangat memperhatikan bertanya kepada Yan Qi. Apakah masker hantu jahatku ini terlalu jelek? Apakah aku harus ganti yang lebih bagus? Yan Qi tidak ragu sedetik pun. Tegas menolak. Katanya tidak jelek jadi tidak perlu ganti. Bab 15. Pantatmu sebesar ini. Apakah itu dipukul oleh ayah ibumu? Setelah Sang Xiaomei menjadi penguasa kota batas yang cukup mengejutkan. Sapaan warga kota batas terhadapnya berubah. Dulu hantu berubah menjadi hantu sekarang. Tuan.
Setiap kali dia keluar rumah, pasti dikerumuni warga. Mereka dulu takut padanya. Setiap kali melihat dia mereka akan menjauh. Sekarang tidak takut lagi. Orang tua muda dan anak-anak ketika melihatnya, bukan hanya menyapa duluan, tapi juga bertanya hal-hal aneh di depannya. Khususnya anak-anak sering membuat Sang Xiaomei terpana. Tuan hantu, kenapa bokongmu begitu besar? Apakah orang tuamu yang memukulnya? Tuan hantu, apakah matamu kemasukan tinta? Bola matamu semuanya hitam. Ketika 3 lubang hidung meler, apakah juga keluar 3 aliran ingus? Tuan hantu, apakah kamu benar-benar memiliki 5 suami? Apakah kamu tidur bersama mereka di malam hari? Beberapa anak mungkin pernah mendengar orang tua mereka bergosip tentang Xiaomei. Mereka sangat tertarik pada 5 suaminya. Jika kalian tidur bersama, berapa besar selimut yang dibutuhkan untuk menutupi kalian semua? Xiaomei tidak bisa menjawab. Anak-anak itu terus mengejarnya, terus bertanya padanya. Merasa harga dirinya sebagai hantu sangat terancam. Dia berbalik sambil berpura-pura menakut-nakuti mereka. Mereka tidak hanya tidak takut, malah menutup mulut sambil tertawa cekikikan. Sang Xiaomei merasa tak berdaya lalu memberikan mereka masing-masing 1 permen lollipop, untuk menenangkan mereka agar pergi. Rakyat Jiechuan lebih proaktif mulai membangun kembali rumah keluarga Yanqi. Karena yang ikut cukup banyak, bahan bangunan juga disediakan secara sukarela oleh masing-masing keluarga. Justru lebih banyak, bukan sedikit. Progres pembangunan sangat cepat. Baru 2 hari saja, rumah sudah mulai terlihat bentuknya. Saat Sang Xiaomei melihat urusan pembangunan kota hampir selesai, rumah Yanqi juga sedang dibangun kembali. Dan melihat dari progresnya kemungkinan besar akan selesai dengan cepat. Dia berpikir sebaiknya dia juga pulang untuk melihat-lihat. Dia juga belum pernah meninggalkan Pulau Chenfeng selama ini. Dengan munculnya keinginan untuk pulang, Sang Xiaomei tidak sabar mencari Yanqi. Urusan di sini dengan Yanqi sudah hampir selesai. Aku juga harus kembali sekarang. Kalau kamu ingin ikut aku pulang, atau terus tinggal di kota Jie. Yanqi tidak banyak berpikir. Tentu saja aku ingin ikut kamu pulang. Aku kira kamu ingin tinggal di kota Jie. Bagaimanapun ini adalah rumahmu. Mendengar itu, Yanqi menundukkan kepala. Jari kaki 1 kakinya gugup menggores tanah sembarangan. Berbisik sesuatu. Kamu bilang apa? Sang Xiaomei tidak jelas mendengar apa yang baru saja dia katakan. Refleks mendekat sedikit. Bertanya padanya. Yanqi menaikkan sedikit volume suaranya. Kali ini Sang Xiaomei akhirnya bisa mendengar dengan jelas. Dia berkata di sini hanya rumah ibuku saja. Tiba-tiba udara seperti menjadi manis. Sudut mulut Sang Xiaomei tersenyum tipis. Perasaan yang sangat baik digugah oleh adik laki-laki yang polos dan imut dengan 1 kata. Sikap suka yang sangat jelas ini. Sang Xiaomei tidak ingin mengecewakannya. Kalau begitu, ayo pergi. Kita pulang. Sang Xiaomei dengan inisiatif menggenggam tangan panjang dan ramping Yanqi. Meski adik laki-laki itu masih kecil, namanya lebih tinggi darinya. Tangannya juga jauh lebih besar dari dia. Meskipun dia pura-pura seperti orang yang sangat berpengalaman. Sebenarnya ini juga pertama kalinya dia menggenggam tangan laki-laki dengan inisiatif. Dia jelas ingin menguasai inisiatif. Di mana-mana menekan adik laki-lakinya, agar adiknya tidak menyadarinya. Sebenarnya dia tidak mengerti apa-apa. Sayangnya kegugupan yang tak bisa disembunyikan malah mengkhianati dirinya. Dia baru menggenggam sebentar. Karena telapak tangannya terus mengeluarkan keringat. Pikiran juga sangat tegang. Sang Xiaomei mulai tidak tahan. Ingin melepaskan. Namun jarinya baru saja sedikit melepaskan. Yanqi justru membalik tangan dan menggenggam tangannya dengan kuat. Menggenggam erat sekali. Tidak memberinya kesempatan untuk kabur. Namun keduanya sama-sama mengerti tanpa harus berkata-kata. Mereka sama-sama gugup. Sama-sama malu. Dengan Yanqi di samping, Sang Xiaomei hanya bisa berjalan jujur bersamanya ke tepi sungai. Kemudian naik perahu cepat kembali ke Pulau Chenfeng. Dulu karena ruang penyimpanan terbatas, dia tidak bisa menyimpan perahu cepat di ruang penyimpanan. Sekarang setiap hari bersama Yanqi, tiket tukarnya meningkat sangat cepat. Sang Xiaomei kalau ada waktu luang, akan membeli beberapa meter persegi ruang penyimpanan untuk dirinya sendiri. Barang yang ditukarnya sekarang semakin banyak. Ruang penyimpanan tentu saja semakin besar semakin baik. Meskipun perjalanan ke kota perbatasan ini terlihat sangat sukses.
sebenarnya menguras banyak darahnya. Ketika tiket tukar tidak cukup, dia hanya bisa menggunakan batang darah untuk menukar barang. Pistol masih baik-baik saja, hanya menggunakan 2 titik batang darah. Namun ekskavator benar-benar menghabiskan 5 titik batang darahnya. Batang darahnya sebenarnya sudah sedikit. Sekarang melihat batang darahnya hanya tersisa 14%. Rasa krisis langsung menyelimuti Sang Xiaomei. Dia berpikir dia harus segera mengisi ulang batang darahnya. Tidak boleh membiarkan batang darah terus turun. Untungnya perjalanan ke kota perbatasan ini tidak sia-sia. Setidaknya hubungannya dengan Yan Qi semakin dekat. Yan Qi pikirannya sederhana. Perasaannya tertulis jelas di wajahnya. Jika berkembang seperti ini, dia pasti akan jatuh cinta sepenuh hati pada Sang Xiaomei. Menjadi orang pertama yang mengisi ulang batang darahnya. Sang Xiaomei berpikir semuanya berjalan lancar saat ini. Bahkan merasakan cinta yang manis. Sepertinya mencari pria untuk mengisi batang darah. Hal ini juga tidak sesulit yang dia bayangkan. Mereka hanya pergi selama 7 atau 8 hari saja. Ketika mereka kembali, Pulau Chenfeng sudah berubah banyak. Pertama-tama, tempat di mana Xiaomei dulu hanya memberikan kekuatan. Tempat pembangunan mereka. Sudah berdiri deretan rumah kayu baru yang megah. Rumah-rumah kayu itu semakin indah satu persatu. Mereka juga menambahkan ciri khas arsitektur suku mereka masing-masing di bangunan itu. Sehingga orang bisa langsung tahu rumah kayu mana yang milik suku rubah. Dan rumah kayu mana yang milik suku ikan duyung. Yan Qi belum memiliki rumah sendiri. Hal pertama yang dia lakukan setelah kembali ke pulau adalah mulai membuat tangan. Membangun rumahnya sendiri. Pemilihan lokasi rumah orang lain ada alasan masing-masing. Rumah Zizi paling dekat dengan pantai. Bahkan setengah terasnya menyentuh laut. Rumah Sili paling jauh dari Villa Xiaomei. Dibangun di tengah sawah. Di sekitar rumahnya penuh dengan sawah yang dia kerjakan sendiri. Dia membangun rumahnya sangat sederhana. Ini adalah rumah paling sederhana yang dibangun dari 4 orang. Tapi ladang di sekitar rumah sangat terawat dengan baik. Tidak ada satupun gulma di ladang itu. Tanahnya juga sudah dibajak dengan dalam. Sang Xiaomei memandang ke kejauhan. Beberapa ratus meter dari belakang rumahnya sudah dibajak 10 bajak. Menjadi ladang yang cocok untuk bercocok tanam. Dalam waktu sesingkat itu, dia sudah mengerjakan banyak hal seperti ini. Apakah dia tidak tidur sama sekali di malam hari? Rumah kayu Huaying dibangun di sudut yang terpencil. Meski rumahnya dibangun dengan sangat rapi, lokasinya tidak bisa dibilang bagus. Terlihat bahwa dia sengaja menyerahkan tempat tinggal dengan posisi yang lebih baik. Memilih untuk tinggal di sudut yang jauh dari keramaian. Ini tidak berarti dia adalah orang yang tidak suka bersaing atau merebut. Seseorang yang terbiasa mengalah. Dengan pemahaman Sang Xiaomei tentang dunia binatang selama 2 tahun ini. Meskipun suku rubah adalah bangsa binatang yang paling terjaga kekuatannya setelah bangsa pulau menyerang negara Wanshu. Kekuatan mereka adalah yang paling lengkap terpelihara. Tetapi status mereka selalu yang terendah di negara Wanshou. Orang-orangan menghormati yang kuat. Di darat, suku rubah tidak ada dibandingkan suku naga. Suku serigala dengan kekuatan yang sangat tangguh. Di perairan, suku rubah bukan tandingan suku manusia hiu. Yang membuat semua suku binatang merasa jijik adalah alasan suku rubah bisa bertahan di masa kacau. Adalah karena mereka semua pandai menggunakan seni rayuan. Mengandalkan penampilan untuk memikat para bangsawan dari berbagai suku. Untuk memperkuat kekuatan suku rubah. Di antara mereka, suku serigala yang liar dan sulit dijinakkan. Yang terkenal kejam adalah yang paling meremehkan suku rubah. Maka Sili paling memandang rendah Huaying. Mereka tiba di Pulau Chenfeng. Beberapa hari ini, Sili tidak pernah secara aktif mengajak Huaying bicara. Tentu saja Huaying juga tidak mendekat untuk mencari masalah. Namun hubungan dengan orang lain juga tidak terlalu baik. Gui King adalah suku naga. Semua orang tahu bahwa kekuatan suku naga sangat tangguh. Adalah raja segala binatang. Suku naga sepanjang masa menjaga ibu kota kerajaan. Wanshou tunduk. Adalah yang terkuat di darat dan air. Namun suku naga juga memiliki kelemahan besar, yaitu garis keturunan naga sangat tipis. Keturunan sedikit. Beberapa tahun ini bahkan sampai hampir punah. Suku naga yang seperti ini meskipun sangat tangguh, tidak bisa dengan lancar menguasai seluruh negara Wanshou. Itulah sebabnya mereka harus mengandalkan orang pulau untuk mengelola negara Wanshou. Hanya saja pada awalnya, Raja Naga masih bisa menekan kekuatan orang pulau.
agar mereka dipakai untuk dirinya sendiri. Namun dalam beberapa tahun ini keadaan jelas sudah di luar kendali. Kontrol orang pulau terhadap negara Wanzhou sudah melampaui suku naga. Suku naga mengundang serigala masuk ke rumah, menyebabkan keadaan Wanzhou kini tertindas. Karena suku serigala tidak puas dengan konspirasi suku naga dan orang pulau, yang merugikan kedaulatan suku binatang itu sendiri. Suku serigala dengan marah melawan, bahkan sempat tertindas oleh penduduk pulau, mengusir mereka ke daerah dingin seperti padang gurun utara. Oleh karena itu Sili juga tidak menyukai Gui King. Gui King terlihat memiliki status tertinggi. Sebenarnya beberapa pria di pulau itu tidak ada yang benar-benar menganggapnya serius. Suku Jiang anak ikan dari Zizi 100 tahun yang lalu pernah bersaing dengan suku naga untuk menguasai Laut Changming. Saat itu adalah masa kejayaan terbesar suku naga, membuat suku manusia kalah, kehilangan kendali atas Laut Changming, dan juga menjadi bawahan suku naga. Namun dalam beberapa tahun terakhir, melihat kekuatan suku naga semakin melemah, suku Jiang anak ikan kembali melirik Laut Changming. Karena alasan-alasan ini, hubungan antara Zizi dan Gui King juga sangat rumit. Kedua orang ini tampak tanpa permusuhan, namun juga tidak memiliki banyak interaksi. Sampai Yan Qi dan Sang Xiao Mei kembali. Mereka baru berpura-pura bergaul dengan ramah. Rumah kayu mereka baru dibangun setelah Sang Xiao Mei pergi. Meskipun pemilihan tempat mempertimbangkan berbagai aspek, namun pemilihan tempat mereka memiliki satu kesamaan, yaitu semuanya berjarak dari villa Sang Xiao Mei. Mereka tidak ingin terlalu dekat dengan Sang Xiao Mei. Ketika Yan Qi kembali membangun rumah kayu, mereka pikir Yan Qi juga akan seperti mereka, memilih tempat yang agak jauh dari makhluk gaib untuk membangun rumah kayu. Karena makhluk gaib itu sangat aneh dan menakutkan, tinggal terlalu dekat dengannya. Setiap hari risiko untuk terkejut akan meningkat. Namun yang membuat mereka sangat terkejut adalah, Yan Qi pergi keluar bersama Sang Xiao Mei selama beberapa hari. Ketika kembali, dia seperti orang yang berbeda. Dia tidak hanya memilih tempat yang paling dekat dengan makhluk gaib untuk membangun rumah, tetapi juga terus berputar mengelilingi makhluk gaib. Sebelah kiri berseru istri. Sebelah kanan juga memanggil istri. Jangan sebut betapa menyeramkannya. Seberapa dekat alamat yang dipilih Yan Qi dengan rumah hantu. Secara belak-belakan, hampir tidak ada jarak. Seperti bangunan tambahan yang menempel pada rumah hantu. Orang lain diam-diam bertanya dalam hati, apakah Yan Qi sudah gila? Yan Qi malah diam-diam merasa senang dalam hati. Dia adalah yang terakhir membangun rumah. Masih bisa membangun rumah sedekat ini dengan nyonya. Sungguh beruntung sekali. Saat Sang Xiao Mei tidak ada di pulau, 4 pria harus mencari makan sendiri. Kemampuan bertahan hidup mereka cukup baik, terutama Zhang Zi memilikinya. Makan seafood setiap kali tidak masalah. Hua Yin pandai memasak. Bahan makanan sederhana apapun, selama di tangannya bisa berubah menjadi hidangan lezat. Gui King adalah keturunan naga. Naik ke langit turun ke bumi. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Burung dan binatang. Dia mau makan apa saja bisa makan apa saja. Di pulau tersembunyi yang kaya hasil bumi ini tidak mungkin ada alasan kelaparan. Memakan apa saja tanpa pilih-pilih. Asal tidak beracun. Daging atau sayuran. Mentah atau matang. Dia bisa memasukkan semuanya ke perut. Mereka dengan cepat beradaptasi dengan kehidupan di pulau. Ada rumah yang melindungi dari angin dan hujan. Bahkan bisa menemukan makan sendiri. Setelah Sang Xiao Mei kembali, tiba-tiba merasa rumahnya diinvasi oleh pria tampan. Mereka ini juga tidak seperti dalam keadaan terdesak. Dipaksa menikah dan tinggal di pulau tersembunyi miliknya. Setiap hari bergantung pada rasa kasihan darinya. Bertahan hidup dengan susah payah. Dan menunjukkan rasa terima kasih yang mendalam kepadanya. Dia tiba-tiba merasa ada bahaya. Kenapa rasanya rahasianya lebih dari kota batas? Malah membuatnya merasa tidak aman. Para pria ini memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Kecuali Yan Qi. Masih adiknya. Adik yang baik, patuh dan penurut. Lembut, jujur, mudah diatur. Tidak seperti Gui King itu. Seluruh tubuhnya dingin membeku. Setiap kali melihat mata emas Sang Xiao Mei, langsung tegak seperti ular yang sedang menyerang. Sungguh sangat menakutkan. Dengan Gui King sebagai perbandingan, pria lain jadi terasa lebih mudah didekati. Sang Xiao Mei paling tertarik pada Zizi. Mereka mengajari manusia punya satu ciri aneh,
yaitu mereka baru membedakan laki-laki dan perempuan setelah dewasa. Sebelum dewasa mereka berbentuk hermaprodit. Ada juga hal yang paling aneh. Mereka akan berubah jenis kelamin sesuai dengan orang yang mereka sukai. Jika suka pria, mereka akan berubah menjadi perempuan. Jika suka wanita, mereka akan berubah menjadi pria. Jika tidak pernah menyukai seseorang, mereka juga bisa tetap menjadi hermaprodit. Xiao Mei juga mendengar bahwa makhluk hiu sangat setia cinta. Sepanjang hidup hanya akan jatuh cinta sekali. Sekali itu adalah sepanjang hidup. Artinya, jika mereka berubah jenis kelamin karena seseorang, mereka akan mencintai orang itu seumur hidup. Xiao Mei sekarang masih belum dekat dengan Zizi. Pengetahuannya tentang suku hiu selain dari zaman modern, adalah dari yang ia lihat di drama atau anime, dan yang ia dengar saat bergosip dengan orang lain setelah masuk dunia binatang. Zizi adalah hiu pertama yang dia temui. Karena terlalu penasaran, dia menahan diri berkali-kali, tetap tidak bisa menahan, mencari kesempatan, membiarkan Yanqi memanggil Zizi ke hadapannya. Penampilan Zizi tampan hampir seperti mempesona, sukar membedakan jantan atau betina, selalu memancarkan aura kesendirian yang dingin. Pupil matanya seperti menyimpan lautan biru es, dalam dan misterius. Saat Sang Xiao Mei menyuruh Yanqi tampak kurang puas dan bertanya, "Nyonya, kenapa Anda memanggilnya?" Sang Xiao Mei berkata, "Aku punya beberapa pertanyaan untuknya." Yanqi bertanya dengan rasa penasaran, "Pertanyaan apa?" "Itu tentang kondisi tubuhnya. Aku benar-benar sangat penasaran." Sang Xiao Mei tahu dia sangat suka mengurusi urusan orang, tapi dia memang tidak bisa menahan dirinya. Yanqi ragu sejenak, kemudian melangkah menuju rumah kayu Zizi. Sang Xiao Mei menunggu dengan cemas sebentar. Akhirnya melihat Zizi datang ke arahnya bersama Yanqi. Menuju ke arahnya. Bab 16. "Nyonya, bagaimana kalau memeriksa sendiri?" Melihat mereka hampir sampai di depannya, Sang Xiao Mei bersemangat duduk tegak dari kursi berbaring. Seperti peneliti yang mempelajari makhluk tak dikenal. Dengan semangat penelitian ilmiah, mempersiapkan banyak pertanyaan yang mengganggu pikirannya. Begitu Zizi berdiri tegak, dia langsung berbicara. "Zizi, kapan kakimu tumbuh?" Pertanyaan ini tidak sulit dijawab. Yanqi dalam perjalanan sudah memberitahu Sang Xiao Mei alasan Zizi dipanggil Zizi. Zizi sudah siap menjawab dengan rapi. "Kami, kaum duyung dari suku duyung, sama seperti orc di darat. Sejak kecil sudah memiliki sepasang kaki. Orc bisa menyembunyikan telinga dan ekor binatangnya. Kita juga bisa menyembunyikan ekor ikan saat diperlukan." Setelah dia mengatakannya seperti itu, Sang Xiao Mei tiba-tiba teringat. Apa yang dia katakan memang benar. Setiap kali Yanqi kehilangan kendali emosinya, Sou'er akan muncul dari atas kepala. Saat emosinya stabil, seperti sekarang, telinga hewan itu tersembunyi. "Kalau begitu, Sang Xiao Mei, kamu masih ingin bertanya apa?" Kata-kata sampai di ujung lidah tapi tiba-tiba berhenti. Dia mengalihkan pandangannya ke Yanqi. Dengan sedikit rasa menyesal berkata, "Yanqi, kamu hindari dulu pertanyaan di bawah ini. Anak-anak tidak boleh mendengarnya." "Aku bukan anak-anak." Awalnya Yanqi juga tidak terlalu ingin mendengar. Tapi saat Sang Xiao Mei bilang dia anak-anak, justru membuatnya merasa memberontak. Berdiri di tempat tanpa bergerak, tidak ingin pergi begitu saja. Sang Xiao Mei langsung mengubah pembicaraan. Iya, kamu bukan anak-anak. Hanya saja masalah di bawah ini agak sulit untuk dibicarakan. Itu adalah privasi Guan Zizi. Kamu sebaiknya menghindarinya." Meskipun Yanqi telah dibujuk olehnya, dia masih bertanya penuh ketidaktahuan. Karena sudah tahu itu adalah privasinya. "Kenapa kamu masih bertanya pada Sang Xiao Mei?" Tegakkan punggungnya, duduk dengan sikap serius dan berkata, "Aku ini berdasarkan sikap ilmiah. Dengan teliti memahami kebiasaan mengajar mereka dan ciri fisiologi bangsa manusia. Jika nanti Zizi mengalami masalah kesehatan apapun, kita juga bisa memberikan perawatan yang tepat, agar tidak panik atau bingung. Sebaiknya kamu benar-benar berpikir seperti itu." Yanqi ternyata agak cemburu. Di samping, permukaan Proton tampak tenang, tapi di dalam hati sangat terkejut. Dia tidak mengerti. Yanqi hanya keluar dengan hantu beberapa hari. Melihat situasinya, kenapa dia seperti jatuh cinta pada hantu? Tapi dengan penampilan hantu itu, kenapa dia bisa jatuh hati padanya?
Meskipun Yan Qi cemburu, tapi akhirnya dia pergi. Setelah Yan Qi pergi jauh, Sang Xiaomei kemudian melanjutkan dengan nada sangat serius bertanya pada Zizi. Kalau begitu, bagaimana kalian berbeda? Zizi Su sudah ditanya pertanyaan yang sama oleh orang lain. Tidak merasa malu sama sekali. Hanya saja jika dibandingkan dengan orc seperti tadi. Seperti orc yang setelah dewasa tumbuh taring terakhir mereka. Kita ikan hiu baru akan berbeda jenis kelamin setelah dewasa. Dengar-dengar kalian akan berubah saat bertemu orang yang dicintai. Benarkah? Sang Xiaomei akhirnya bertanya pertanyaan yang paling menarik perhatiannya. Itu benar. Zizi sangat pandai menyembunyikan emosinya. Dia tidak menyangka makhluk menakutkan ini terlihat menyeramkan dan aneh. Namun juga seperti orang biasa. Suka mengetahui hal-hal rahasia ini. Untuk menghindari canggung, Zizi dengan sukarela menjelaskan. Kami kaum duyung hanya akan berubah jika bertemu dengan orang yang kami sukai. Tubuh baru akan berubah. Jika menyukai pria, kami akan berubah menjadi perempuan. Jika menyukai wanita, kami akan berubah menjadi laki-laki. Mendengar ini, mata aneh Sang Xiaomei melebar. Dia tak sabar bertanya pada Zizi. Jadi kamu sekarang belum berubah, ya? Ekspresinya yang memakai topeng kaku dan menyeramkan. Tidak terlihat emosinya. Zizi tidak bisa menebak perasaannya bagaimana. Mendengar suaranya masih terasa menyenangkan. Maka dengan berani aku jujur mengakui bahwa aku belum mengalami diferensiasi. Sang Xiaomei tiba-tiba teringat sebuah kemungkinan. Kata-katanya keluar dengan cepat. Langsung bertanya, kalau begitu kamu mungkin akan berubah menjadi sosok perempuan. Apakah begitu? Kalau begitu aku berarti punya seorang istri perempuan. Zizi tidak mengerti apa sebenarnya yang ada di pikirannya. Atau mungkin sifatnya seperti wajahnya yang aneh. Mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia bukan hanya tidak marah, malah membuat dirinya tertawa. Tapi Sang Xiaomei segera menyadarinya. Tidak benar, kalau kamu berubah menjadi perempuan. Bukankah aku yang akan dipasangi topi hijau? Matanya yang hitam pekat, menatap Zizi tanpa berkedip dengan sangat serius. Zizi tidak terlalu mengenalnya. Dan rasa takutnya terhadap dia masih sangat kuat. Dia tidak berani menentang Sang Xiaomei, karena membuatnya marah. Dengan wajah cemas berkata, saya benar-benar tidak berani. Maaf, Nyonya. Sang Xiaomei, agar lebih berwibawa, berdiri, menyimpan kedua tangan di belakang badan. Dengan nada tegas, memberikan perintah tegas kepada Zizi. Mulai sekarang kau hanya boleh berdifusi menjadi laki-laki. Dengar tidak? Saya dengar. Zizi mengangguk setuju. Sangat patuh. Sifat Sang Xiaomei cepat muncul. Dan cepat hilang juga. Dalam sekejap dia melanjutkan bertanya tentang topik yang diminatinya. Kalau kalian tidak berdifusi, sebelumnya seperti itukah? Kali ini seberapa serius pun berpura-pura. Tidak ada yang seberani wajah Sang Xiaomei. Pipi juga tak terkendali menjadi panas. Proton Piaoseng malah dengan bingung membalas tanya dia. Itulah yang dimiliki oleh semua pria, Sang Xiaomei itu. Pipi hampir terbakar. Kali ini Zizi akhirnya mengerti. Dia mengangguk, lalu menggelengkan kepala. Menjawab, tapi seperti tidak menjawab sama sekali. Sang Xiaomei pun malu untuk bertanya lagi. Terpaksa mengganti pertanyaan. Kalau dada kalian datar atau Zizi? Tiba-tiba pandangannya menyala menatap ke Sang Xiaomei. Nyonya, bagaimana kalau periksa langsung saja? Sang Xiaomei tidak menyangka dirinya malah dibalik merayu. Terdiam kaget. Sudah cukup lama, tapi tidak tahu harus bagaimana melawan nyonya itu. Jika tidak ada hal lain, saya akan mundur dulu. Wajah Zizi tenang tanpa gelombang. Kata-kata Yuju barusan sepertinya bukan dia yang bilang. Baiklah, mundur saja. Sang Xiaomei dengan canggung mengiyakan. Setelah Zizi pergi, Yan Qi segera kembali ke sisi Sang Xiaomei. Melihat dia tampak melayang pikirannya. Nada cemburu dalam suaranya makin terasa. Nyonya, apa yang kamu bilang padanya? Kenapa seperti kehilangan jiwa? Sang Xiaomei segera membantah. Tidak ada. Aku tidak bilang apa-apa. Pada saat itu, Huayin tiba-tiba berjalan mendekat dari kejauhan. Huayin adalah orang dari suku Rubah. Orang suku Rubah selain tampangnya sangat menarik, juga terkenal dengan seni rayuan mereka. Paling pandai menunjukkan pesona mereka. Memainkan hati orang. Dia bahkan belum mendekat. Rasa cemburu Yan Qi semakin kuat. Dia datang untuk apa?
Seharusnya ada urusan. Sang Xiaomei juga mulai waspada. Dari kelima pria ini, dia sebenarnya paling takut pada Huayin. Bukan karena Huayin melakukan sesuatu yang buruk padanya, tetapi karena reputasi suku rubah sangat buruk. Selain pesona yang mereka tunjukkan, memainkan perasaan, hal-hal yang dibenci oleh masyarakat umum. Suku rubah juga memiliki sebuah organisasi yang sangat dibenci. Hong Xiu Meng. Anggota Hong Xiu Meng semuanya adalah pilihan ketat dari suku rubah. Orang-orang ini sejak kecil mempelajari berbagai cara menggoda dan membingungkan orang lain. Mereka menyamar menjadi sosok yang disukai oleh target tugas mereka. 1.1 secara perlahan menyusup ke kehidupan lawan. Untuk menyelesaikan tugas mereka, mereka akan pura-pura sangat mencintai lawan mereka. Bahkan akan menjalani kehidupan yang baik bersama target tugas. Menyusui anak. Target tugas mereka tidak hanya mencakup berbagai suku binatang. Bahkan orang dari pulau juga menjadi target mereka. Setelah Sang Xiaomei datang ke dunia binatang, dia sudah menyaksikan beberapa kejadian seperti ini. Beberapa target tugas tersebut telah hidup bersama orang Hong Xiu Meng selama puluhan tahun. Namun akhirnya dibunuh sendiri oleh suami atau istri mereka. Anak-anak mereka menyaksikan secara langsung orang tua mereka saling membunuh. Dapat dibayangkan betapa menyakitkannya hal itu. Tapi orang-orang Hong Xiu Meng itu sama sekali tidak punya hati. Demi menyelesaikan tugas, mereka tidak peduli sedikit pun pada perasaan suami istri selama puluhan tahun. Ada juga beberapa target tugas bukanlah sasaran yang mereka buru, melainkan mereka adalah objek yang perlu didekati. Mereka akan berusaha merayu orang-orang itu, menyerah kepada mereka dengan kelembutan kecil untuk mempengaruhi mereka, hingga pihak lain jatuh cinta padanya, rela menjadi batu pijakan mereka. Tetapi ketika orang-orang itu kehilangan nilai guna mereka, orang-orang Hong Xiu Meng langsung berubah sikap, tanpa belas kasihan meninggalkan mereka. Hal-hal ini satu persatu membuat orang merasa ngeri dan sedih. Meskipun mereka mayoritas menghukum orang jahat, orang lain juga sangat mencela apa yang dilakukan oleh suku rubah Hong Xiu Meng. Bahkan mereka memiliki dendam yang mendalam kepada orang-orang suku rubah itu. Huayin datang ke pulau bersama mereka yang membenci mereka. Jika benar bicara soal penampilan dan sikap, dia adalah yang paling menonjol. Bukan karena wajahnya benar-benar lebih memukau daripada mereka, tetapi dia adalah yang paling pandai memanfaatkan pesona pria. Pakaian, sikap, dan penampilannya selalu yang paling mencolok, dan juga yang paling mampu menarik perhatian wanita. Jika Sang Xiaomei tidak waspada terhadap orang-orang suku rubah mereka, dia di waktu senggang, sebagian besar perhatian pasti akan tertarik pada Huayin. Orang yang paling diwaspadai oleh Yan Qi juga adalah Huayin. Dia tadi masih bisa dengan berat hati membiarkan Zizi berbicara beberapa kata sendirian dengan Sang Xiaomei. Sekarang dia tidak ingin Sang Xiaomei berkomunikasi sama sekali dengan Huayin. Apa yang bisa dia lakukan? Meskipun Yan Qi tidak mau, dia tidak bisa menghentikan Huayin mendekat. Hanya bisa bersabar duduk di kaki Sang Xiaomei, menyandarkan kepala di kaki Sang Xiaomei untuk mencari perhatian. Tatapan Huayin hanya sekejap melewati Yan Qi, lalu mengerti bahwa Yan Qi sudah jatuh hati pada hantu. Dari segi kekuatan, orang-orang suku rubah mereka terlihat lemah, tetapi dari segi kecerdasan, orang-orang suku rubah mereka adalah yang tercerdas di antara beberapa suku binatang besar. Huayin berbeda dengan Zizi. Setelah mengetahui Yan Qi punya perasaan pada hantu, hanya meragukan pandangan Yan Qi. Dia teringat informasi yang dia kuasai tentang kota cincin, lalu melihat ekspresi jijik dan cinta tak berbalas dari makhluk halus di depan mata. Langsung menebak bahwa pasti ada sesuatu yang mereka tidak tahu. Meski makhluk halus menunjukkan kekuatannya besar di kota cincin, membuat rakyat tunduk dan patuh. Dengan penampilan seramnya sekarang, agar seorang remaja yang baru jatuh cinta menyukainya, hampir merupakan hal yang mustahil. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Huayin pikir berkali-kali. Wajahnya tetap seperti biasa. Hal yang disebutkan juga merupakan pengetahuan penting yang terlewat oleh Sang Xiaomei dan yang lainnya. Nyonya, saatnya memberikan kita penawarnya. Tidak tahu apakah Huayin sengaja berpura-pura lemah di depan Sang Xiaomei, atau terbiasa keluar dari jabatannya. Dia berlutut untuk melapor kepada Sang Xiaomei tentang penawarnya. Loh, iya. Aku akan segera membawakan penawarnya untuk kalian. Sang Xiaomei baru ingat bahwa terakhir kali dia menipu mereka dengan mengatakan bahwa cola beracun. Harus minum penawarnya sekali dalam 7 hari.
Hari ini sudah hari ke-8. Kalau bukan karena Huayin menyebutnya, dia sudah lama melupakan hal ini hingga tidak peduli lagi. Sang Xiaomei dulu yang mengangkat Huayin dari tanah. Dia hanya dengan lembut mengangkat lengan Huayin. Tangan itu pun tercium wangi harum yang segar dari tubuh Huayin. Wanginya begitu lembut dan memikat, menyerap dan membelai dengan mesra. Sangat sulit diusir. Ujung jari Sang Xiaomei terasa agak terbakar. Rasa geli yang samar-samar menyebar dari ujung jari ke seluruh anggota badan. Rasanya sangat aneh, seolah-olah memiliki kontak kulit yang nyata dengan Huayin. Beruntung rasa itu tidak terlalu kuat. Sang Xiaomei tidak sempat memikirkan lebih banyak. Dengan tergesa-gesa dia membuka pintu dan kembali mengambil obat penawar. Pintu yang membuka dengan pengenalan wajah itu. Hanya dia yang bisa membukanya. Saat ini di sebuah sudut yang tersembunyi. Terlihat seperti Gui Qing yang sedang menempuh jalan memperbaiki alat. Melihat pintu yang akan menutup otomatis setelah dibuka itu. Diam-diam menyembunyikan sebuah batu berbentuk oval ke dalam lengan bajunya. Dengan kemampuan bela diri yang dimilikinya. Memanfaatkan saat pintu terbuka untuk menyelipkan batu ke celah pintu. Menghalangi pintu agar tidak tertutup adalah hal yang mudah. Dia sudah melakukan hal seperti ini berkali-kali. Tidak mungkin akan gagal. Selama pintu masih terbuka sedikit celah, dia bisa mencari kesempatan untuk menyelinap masuk ke rumah hantu itu. Saat itu dia akan menusuk dengan satu tikaman. Mengakhiri semuanya. Dia membalas dendam untuk orang tua yang telah meninggal. Sang Xiaomei dan Zihui sedang menyiapkan penawarnya untuk mereka. Tidak menyadari bahwa bahaya sudah datang. Dia juga mengambil dari ruangannya sebuah botol besar cola. Untuk menunjukkan betapa berharganya air hitam ini. Dia mencontoh dari serial TV dan mengisi 5 gelas cola dengan gelas terkecil. Kemudian membawa ke 5 gelas air hitam yang menakutkan itu dengan nampan keluar. Huayin dan Yan Qi adalah yang pertama meminum penawarnya. Kemudian Gui Qing dan Zizi juga datang dan meminum obat penawarnya. Hanya 10 ji. Baru pulang dari sawah saat gelap. Beberapa kali mencuci tangan. Menengadah kemudian meminum obat penawarnya. Berbalik lalu pergi sibuk dengan urusannya lagi. Yang tidak mereka ketahui adalah, orang pertama yang segera minum obat penawar itu adalah Huayin. Sebenarnya tidak menelan obat penawarnya ke dalam perut. Dia secara lahiriah menelan obat itu sekaligus. Sebenarnya hanya menahan obat itu di mulutnya. Kemudian mencari tempat yang sepi. Muntahkan semua obat di mulutnya. Alasan dia melakukan ini, hanya untuk memastikan dugaan dalam hatinya. Dia yang ahli membaca isi hati orang. Pertama kali mendengar hantu itu bilang air hitam beracun. Sudah muncul keraguan. Kalau kali ini bukan dia yang secara sukarela menyebutkan. Hantu itu jelas sudah melupakan soal obat penawarnya. Dan sudah 8 hari sejak terakhir kali diracun. Tubuh mereka sama sekali tidak mengalami apa-apa. Jika benar itu racun mematikan. Mungkin mereka sudah lama keracunan dan Han Yin mati-matian memuntahkan penawarnya. Namun demi benar-benar memastikan. Apakah makhluk gaib benar-benar meracuni mereka? Dia perlu mengetahui kebenaran lebih dulu dari semua orang. Karena dia harus lebih cepat dari yang lain. Agar dapat benar-benar memahami sifat nyonya makhluk gaib ini. Sebagai pemikat terbaik Hong Xiumeng, dia harus menjadi orang yang dapat mengendalikan kekuatan makhluk gaib. Setelah kembali ke Pulau Berdebu, Sang Xiaomei menjadi tidak punya kesibukan. Dulu dia kadang-kadang harus memasak untuk dirinya sendiri. Sekarang dengan adanya Yan Qi, semua urusannya diambil alih oleh Yan Qi. Yan Qi menyiapkan makanannya dengan penuh perhatian setiap kali makan. Namun dia segera menyadari, Sang Xiaomei sangat pemilih makanan. Tidak hanya harus makan makanan matang yang lengkap warna, aroma, dan rasa. Bahan makanan juga harus segar. Bahkan jika memenuhi kondisi ini, dia juga makan sangat sedikit. Bab 17 Rubah. Dia sangat luar biasa. Tentu dia tidak tahu. Untuk Sang Xiaomei, bukan karena dia makan sedikit, melainkan mereka yang makan banyak. Dibandingkan dengan mereka yang sekali makan bisa menghabiskan 3-4 mangkuk nasi. Sang Xiaomei setiap kali makan hanya bisa makan semangkuk kecil nasi. Menurut Yan Qi, anak berusia 3 tahun pun makan lebih banyak daripada Sang Xiaomei. Nyonya, makanlah lebih banyak supaya terlihat lebih gemuk. Di mata Yan Qi, hanya ketika Sang Xiaomei makan. Karena dia sangat memikirkan tubuh rapuh Sang Xiaomei. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengingatkan sedikit. Setelah Yan Qi mengucapkan kalimat ini,
Situasi menjadi sangat sunyi secara tiba-tiba. Qi King melihat sekilas monster tersebut. Pinggang besar dan pantat gemuk yang hampir tidak muat di bangku itu. Mulai meragukan apakah Yan Qi terkena ilmu gaib apa. Sehingga apa yang dia lihat berbeda dengan kenyataan. Saat menyadari reaksi semua orang tidak benar, Yan Qi segera memberikan penjelasan yang berusaha menutupi sesuatu. Nyonya di mataku adalah yang paling kurus. Penjelasannya ini sangat tidak perlu. Hanya menunjukkan dia merasa bersalah. Hua Ying duduk di sudut paling jauh. Terlihat tidak bersaing atau berebut. Memiliki kehadiran paling minim. Namun saat Yan Qi memandang Xiao Mei, setiap ekspresi kecilnya tertangkap dengan jelas. Kasih sayang yang begitu terang-terangan. Seolah-olah mata memancarkan gelembung merah muda. Itu adalah cinta yang tulus. Tidak diragukan lagi, makhluk buas adalah hewan yang penuh perasaan. Hasrat cinta mereka datang dari hati yang sebenarnya. Dan sangat jujur dalam mencintai kecantikan. Mengagumi yang kuat, menyayangi yang lemah.